أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. Terjemahnya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi Al-Quran yang mulia. Bahkan mereka merasa heran karena pemberi peringatan yang datang kepada mereka adalah dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang aneh. Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah kami akan dihidupkan kembali? Itu adalah suatu pembayaran yang tidak mungkin. Sungguh kami telah mengetahui apa yang dimakan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka, karena di sisi kami adalah kitab yang terjaga. Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau. Apakah mereka tidak memperhatikan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami membangunnya,
dan kami menghiasi serta pada langit tersebut tidak terdapat terletak sedikit pun. Kami hamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang indah, sebagai pelajaran dan peringatan bagi hamba yang ingin kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kami turunkan dari langit air yang penuh berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air tersebut pepohonan dan biji-bijian yang dapat dipanen, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang-mayang bersusun-susun sebagai rizki bagi hamba kami, dan kami hidupkan dengan air tersebut tanah yang mati. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh, penduduk Ros, dan kaum Samud, kaum Ad, kaum Fir'aun, dan kaum Lut, penduduk Aika dan kaum Tuba, semua telah mendustakan para rasul. Sudah selayaknya mereka mendapat hukuman yang telah diancamkan kepada mereka. Apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keraguan-raguan dalam penciptaan yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kesehatan, kesempatan, dan kemudahan untuk hadir di majelis ilmu yang mulia. Jarak yang jauh, udara yang dingin tidak menghalangi kita untuk hadir mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ibadah dan mempelajari ilmu agama. Dan semua itu adalah berkat taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di akhir surat At-Takwir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah kalian menghendaki kebaikan kecuali semua itu telah dikehendaki oleh Allah, Rabb semesta alam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan taufik dan kemudahan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Sungguh indah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan ayat terakhir di surat At-Takwir. Beliau mengatakan dengan kalimat yang sangat indah, "Inna ahadan la ya'malu khairan illa bitaufiqillah wala syarran illa bihuzlanih." Kata Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, tidaklah seorang hamba dia bisa melakukan amalan kebaikan, dia bisa mendatangi majelis ilmu, dia bisa membaca Al-Quran, dia bisa melakukan berbagai amalan-amalan kebaikan illa bitaufiqillah, kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang lebih sehat dari kita tapi tidak bisa hadir di majelis ilmu yang mulia. Betapa banyak orang yang jauh lebih longgar waktunya tapi dia tidak dimudahkan untuk melangkahkan kakinya di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala syarran illa bihuzlani. Dan tidaklah seorang hamba tergelincir dalam keburukan, dalam dosa dan kemaksiatan, kecuali orang itu adalah orang yang ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak bukakan hatinya, Allah tidak berikan taufik kepadanya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa kembali duduk di majelis ilmu yang mulia, majelis yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan ketenangan, yang para malaikat mengembangkan sayap-sayapnya untuk orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Dan orang yang duduk di majelis ilmu adalah orang yang tidak akan sengsara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya,
humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang duduk di majelis ilmu. La yashqa bihim jalisuhum, tidak akan sengsara orang-orang yang duduk bersama mereka. Orang yang duduk di majelis ilmu, maka makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala akan memintakan ampun untuknya. Para malaikat, ikan yang ada di lautan, sampai semut yang ada di lubangnya. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang diberikan kemudahan untuk hadir di majelis ilmu yang mulia. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam dianugerahkan Al-Qur'an yang mulia, sebuah mukjizat yang tidak akan pernah pudar, yang akan senantiasa relevan mengikuti perkembangan zaman. Al-Qur'anul Karim ketika Allah turunkan melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, maka malaikat Jibril mendapatkan gelar Ruhul Amin. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi Ruhul Amin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Nazala bihi Ruhul Amin, yang dibawa turun oleh Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Al-Qur'anul Karim ketika diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin, menjadi penghulunya para nabi dan rasul. Al-Qur'anul Karim ketika Allah turunkan kepada umat Islam, umat yang hidup di akhir zaman, maka umat Islam menjadi sebaik-baik umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat Islam, kalian adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan untuk manusia. Al-Qur'anul Karim ketika Allah turunkan di bulan Ramadan yang mulia, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang utama, yang menjadi satu-satunya bulan hijriyah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah tidak pernah sebutkan nama-nama bulan hijriyah dalam Al-Quran kecuali hanya Ramadan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quranul Karim ketika Allah turunkan pada suatu malam, maka malam itu menjadi malam kemuliaan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Bahkan Al-Quranul Karim seandainya Allah turunkan di atas gunung yang kokoh, gunung yang besar, yang menjadi pasak bumi, niscaya gunung itu akan hancur berkeping-keping karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kami turunkan Al-Qur'an yang mulia di atas gunung yang besar dan kokoh, niscaya engkau akan melihat gunung itu hancur berkeping-keping karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah seorang muslim dan muslimah yang diberikan kecintaan kepada Al-Qur'anul Karim yang mulia. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah. Beliau pernah mengatakan, man ahabbal Qur'ana fahuwa yuhibbullah wa rasuluh. Barang siapa yang cinta kepada Al-Quran, niscaya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan mencintainya. Hamba mana lagi yang lebih berbahagia selain hamba yang mendapatkan kecintaan dari Rabb yang telah menciptakannya, Rabb yang telah memudahkan urusannya, dan hamba yang dicintai oleh Rabb
semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisa-sisa usia kita masih diberikan kemudahan untuk duduk di majelis ilmu tafsir Al-Qur'an yang mulia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsir dari surat Qaf, surat yang ke-50, terdiri dari 45 ayat. Surat ini diturunkan sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Mursalat, dan surat ini termasuk dari jajaran surat-surat Makkiyah. Surat-surat di dalam Al-Qur'an yang berjumlah 114 surat itu, ketika dilihat dari sisi panjang dan pendeknya, maka akan terbagi menjadi 4 pembagian. Yang pertama adalah suwarut tiwal, yaitu surat-surat panjang, 7 surat pertama di dalam Al-Quran, dimulai dari surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran, surat An-Nisa, Al-Ma'idah, dan terakhir adalah surat Al-Anfal. Itu surat yang panjang-panjang, ada 7 jumlahnya. Kemudian yang kedua adalah suwarul mi'in, itu surat yang panjangnya sekitar 100-an ayat. Kemudian yang ketiga adalah suwarul mathani, itu surat-surat yang terulang tentang masalah hukum, tentang masalah syariat yang sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah suwarul mufassal, yaitu surat-surat yang ada pembatas-pembatasnya, surat-surat pendek yang biasanya dibatasi dengan basmalah sebagai pemisahnya. Dan suwarul mufassal itu terbagi menjadi 3 lagi. Jadi surat dibagi 4 secara panjang pendeknya. Salah satunya adalah suwarul mufassal, yaitu surat-surat yang mufassal yang ada pembatas-pembatasnya. Suwarul mufassal terbagi 3. Yang pertama adalah tiwalul mufassal, yaitu surat-surat mufassal yang panjang, surat pendek tapi kategorinya kategori panjang, yang dimulai dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat, surat terakhir di juz 29. Kemudian yang kedua adalah yaitu wasatul mufassal, surat mufassal yang pertengahan, dimulai dari surat An-Naba sampai surat Ad-Duha. Ini surat pendek yang pertengahan. Kemudian yang ketiga adalah qisarul mufassal, yaitu surat-surat mufassal yang pendek. Itu dimulai dari setelah surat Ad-Duha, yaitu surat Asy-Syarah atau surat Al-Insyirah atau surat Alam Nashrah, sampai terakhir surat An-Nas. Jadi surat mufassal terbagi berapa tadi? Ada 3. Ada yang tiwalul mufassal yang panjang, dari mulai surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Kemudian wasatul mufassal, dari mulai surat An-Naba juz 30 sampai surat Ad-Duha. Kemudian yang terakhir qisarul mufassal yang pendek, yaitu surat Asy-Syarah sampai surat An-Nas. Surat Qaf yang akan kita pelajari ini menjadi awal surat mufassal. Jadi awal dari surat-surat pendek. Surat Qaf ini banyak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika 2 hari raya, itu ketika hari Jumat dan ketika hari-hari Id. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan tafsiran ayat demi ayatnya dalam surat Qaf ini, karena di dalamnya banyak menceritakan tentang kehidupan kebangkitan setelah kematian. Sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Hisham binti Harithah bin An-Nu'man radhiyallahu taala anha, ia mengatakan, ma akhadtu Qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Hisham, ini seorang sahabiyah, seorang wanita, aku tidak pernah menghafal surat Qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan seorang ibu rumah tangga bisa hafal Al-Qur'an,
hanya mendengarkan kajian tafsir yang diadakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan mudahnya Al-Qur'an untuk dihafal. Yaqra'uha kulla yaumi jumu'atin. Beliau biasa membacanya pada hari Jumat alal mimbari, di atas mimbar, idza khataban nas, ketika beliau sedang berkhutbah di hadapan manusia. Jadi ketika berkhutbah dijelaskan tafsir dari surat Qaf ini. Diriwayatkan pula dari Ubaidullah bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan anna Umar bin Al-Khattab sa'ala Aba Waqid al-Laythi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia pernah bertanya kepada Abu Waqid al-Laythi, ma kana yaqra'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitri. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, apa kiranya surat yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Idul Adha dan Idul Fitri? Maka Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu ta'ala mengatakan, kana yaqra'u fihi ma biqaf wal Qur'anil Majid waqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surat Qaf dan surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar adalah salah satu surat di juz 27 yang menceritakan, yang bagian awalnya menceritakan tentang mukjizat Nabi yang bisa membelah bulan menjadi dua bagian. Dan itu adalah mukjizat yang dilakukan oleh Nabi pada awal-awal kenabian, karena beliau diminta untuk menunjukkan kebenaran risalah nubuahnya. Surat Qaf ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah termasuk jajaran surat-surat Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Di antara ciri-ciri surat Makkiyah, kalaulah dia tidak diawali dengan sumpah, maka biasanya diawali dengan al-huruful muqatta'ah, dengan huruf-huruf yang terputus-putus. Kenapa diawali dengan sumpah? Karena audiens mad'u yang menjadi pendengar dakwah waktu itu, 13 tahun Rasulullah berdakwah di Makkah, adalah orang-orang kafir yang tidak mudah percaya, sehingga didatangkanlah sumpah untuk membenarkan apa yang akan disampaikan. Sehingga di antara uslub surat-surat Makkiyah diawali dengan sumpah. Kenapa surat-surat Makkiyah diawali dengan al-huruful muqatta'ah, dengan huruf yang terputus-putus, seperti alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad, nun, dan salah satunya adalah qaf, karena ingin menantang orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Al-Quran datang dengan lafaz, dengan huruf yang mereka kenal. Al-Quran bukan datang dengan kata, dengan huruf yang baru, tapi huruf yang biasa mereka kenal. Maka kalaulah Al-Quran ini datang dari manusia, silakan kalian buat yang semisal dengan Al-Quran. Susun huruf-huruf hijaiyah yang kalian bisa menyusunnya, buat dia seindah dan seagung Al-Quran. Dan mereka tidak mampu melakukannya. Di Al-Quran disusun dari huruf-huruf hijaiyah yang mereka kenal, dan salah satunya adalah huruf Qaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Quran yang mulia. Di pada surat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua, al-huruful muqatta'ah dan sumpah. Dan di antara bentuk sumpah diawali dengan wawu qasam, dengan wawu sumpah, dan harokat terakhir di kata setelah wawu itu di kasrah. Wal Qur'ani, itu artinya demi Al-Quran, demi Al-Quran yang mulia. Qaf yang ada dalam surat yang mulia ini tidak memiliki makna tertentu. Jadi tidak ada kata atau makna yang tersembunyi dari Qaf, sebagaimana alif lam mim juga tidak ada makna tertentu, nun juga tidak ada makna tertentu. Karena sebagian riwayat dari Israiliyat, mereka berusaha menerka-nerka apa hikmah di balik al-huruful muqatta'ah. Nun misalnya dalam surat Al-Qalam di juz 29, mereka mengatakan nun adalah sebuah ikan hiu besar, ikan paus raksasa, yang
di atas ujung ikan paus itu ada bumi. Jadi nun adalah ikan yang besar yang di atasnya itu ada bumi. Dan ini adalah kisah Israiliyat. Jadi yang benar bahwasanya al-huruful muqata'ah di baliknya tidak ada makna-makna tertentu. Dia adalah huruf hijaiyah yang Allah datangkan untuk menantang orang-orang kafir Quraisy. Kalaulah kalian bisa membuat semisal Al-Quran dari susunan huruf-huruf hijaiyah, maka lakukanlah. Dan mereka tidak mampu melakukannya. Al-Quranul Karim adalah kitab suci yang disusun dari huruf-huruf hijaiyah yang mereka ketahui. Meskipun demikian mereka tidak mampu menyusun semisal Al-Quranul Karim yang mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal ajibu an ja'ahum mundirum minhum." Bahkan mereka merasa heran karena perikatan yang datang kepada mereka minhum, dari kalangan mereka sendiri. Itu dari kalangan orang-orang bangsa Arab. Yang mereka inginkan, kalaulah Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan itu dari kalangan malaikat yang suci, bukan dari kalangan manusia. Padahal ketika keinginan mereka ini dipenuhi, maka malaikat tidak bisa melakukan hal-hal yang sifatnya manusiawi. Tentang bagaimana cara makan, malaikat tidak makan. Bagaimana berinteraksi dengan istri, malaikat tidak menikah. Dan demikian hal-hal yang lainnya, yang itu hanya bisa dilakukan oleh seorang manusia. Sehingga ketika malaikat yang menjadi rasul, maka banyak perkara agama yang tidak bisa dicontohkan oleh rasul tersebut. Mereka menolak rasul seharusnya itu bukan dari bangsa manusia, tapi dari malaikat yang suci. Dan mereka juga menolak tentang adanya hari kebangkitan. Mereka tidak percaya bahwasanya manusia yang meninggal dunia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Maka berkatalah orang-orang kafir tentang keheranan itu, hadza syai'un ajib. Perkara diutusnya rasul dari kalangan manusia dan hari kebangkitan adalah hal yang ajib, yang aneh, yang mengherankan. Kemudian mereka mengatakan, a idza mitna, apakah ketika kami telah meninggal dunia, wa kunna turaban, dan kami telah menjadi tanah, kami akan dibangkitkan kembali, dzalika raj'un ba'id, itu adalah pengembalian yang jauh, pengembalian yang sangat mustahil sekali. Bagaimana bisa dikembalikan utuh lagi? Apalagi jumlah manusia ribuan, miliaran, bagaimana bisa dikembalikan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Membantah syubhat orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dua dalilnya. Allah menyatakan, qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Yang pertama Allah katakan, sungguh kami tahu apa yang dimakan oleh bumi dari mereka. Antum perhatikan ya, lafaz yang Allah gunakan itu ma tanqusu, bukan ma ta'kulu. Secara kalimat, secara lafaz, ma tanqusu itu artinya sesuatu yang berkurang dari bumi. Jadi jasad itu ketika dimakamkan di bumi, maka pelan-pelan dia akan hancur. Proses hancurnya yang pelan-pelan ini Allah tahu. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Kami tahu satu demi satu jasad mereka terurai. Itu Allah ketahui. Kemudian wa indana kitabun hafiz, dan di sisi kami ada kitab Lauhil Mahfuz yang mencatat semua kejadian di muka bumi ini. Kalaulah ada seorang pemilik usaha yang dia memiliki sekretaris administrasi yang luar biasa disiplinnya, barang masuk, uang keluar dicatat dengan sedemikian detailnya, apa sulitnya bagi pimpinan perusahaan itu untuk mengambil kebijakan? Karena data sudah tersedia demikian rupa. Itu untuk manusia. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah permisalan yang tinggi. Allah tahu proses hancurnya jasad dan semuanya tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mengembalikannya lagi itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah mampu membuat yang pertama kali, maka untuk mengulangnya tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini, ayat yang keempat dari surat Qaf, menunjukkan kepada kita
bahwa jasad manusia akan dimakan oleh bumi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Laisa minal insani syai'un illa yubla." Tidaklah semua anggota tubuh dari manusia kecuali akan hancur, illa azman wahidan, kecuali satu bagian saja, wa huwa ajbuz zanab, yaitu tulang ekor, itu bagian terkecil dari manusia di tulang ekornya. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah, dan dari tulang ekor itu akan dirakit kembali, akan disusun kembali manusia pada hari kiamat. Sehingga pada asalnya manusia yang dimakamkan di bumi maka jasadnya akan hancur kecuali jasadnya para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk memakan jasadnya para nabi dan rasul. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad harama 'alal ardi an ta'kula ajzadal anbiya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Ini berlaku umum ya di kalangan manusia kecuali para nabi dan rasul. Baik, kemudian kita masuk pada ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum." Bahkan mereka mendustakan al-haq, mendustakan kebenaran, itu mendustakan Al-Qur'an dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Lamma ja'ahum, ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Mereka ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Qur'an, maka mereka meragukan, mereka tidak mempercayainya. Maka dampak yang mereka dapatkan, fahum fi amrim marij, mereka berada dalam keadaan kacau. Jadi mereka tidak ada pegangan untuk mendustakan kebenaran itu. Terkadang mereka menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tukang sihir karena kata-katanya itu menjadikan orang terpikat, menjadikan orang terpukau dan masuk ke dalam agama Islam, sehingga dianggap sebagai tukang sihir. Kadang mereka mengatakan sebagai orang gila, kadang mereka mengatakan sebagai penyair. Ucapan mereka yang tidak konsisten ini menunjukkan bahwasanya mereka itu dalam keadaan kacau. Yang penting bagaimana mengingkari Al-Quran dan kebenaran nubuwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka di atas kebenaran, maka mereka semua akan kompak menggunakan satu bahasa. Ini ucapan yang tepat. Tapi di antara mereka ada yang mengatakan tukang sihir, penyair, orang gila, dan berbagai istilah-istilah buruk yang lainnya. Ini menunjukkan mereka tidak punya patokan, tidak punya pedoman, maka itu menunjukkan mereka berada di dalam kesesatan dan kekacauan. Dari sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Qatadah, seorang tabi'in di Basrah yang wafat tahun 118 Hijriah. Qatadah adalah salah satu muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengambil satu faedah yang sangat bagus, bahwa seorang yang meninggalkan petunjuk Al-Quran, dia tidak belajar Al-Quran, bahkan dia dustakan Al-Quran, maka orang ini hidupnya akan berada di dalam kekacauan dan keraguan dalam beragama. Sebagaimana kata-kata dari rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, yang dikutip oleh Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil, beliau mengatakan, "Man tarakal haqqa marija alaihi amruhu wal tabasa alaihi dinuhu." Kata-kata dari rahimallahu ta'ala, barang siapa yang meninggalkan kebenaran Al-Quran dengan berbagai cara, dia tidak mengimani Al-Quran, dia tidak pelajari Al-Quran, dia dustakan Al-Quran, ada ayat yang tidak cocok untuk dirinya, maka kata Qatadah, marija alaihi amruhu, niscaya urusannya akan kacau, karena dia tidak mengikuti bimbingan, tidak mengikuti petunjuk dan aturan. Wal tabasa alaihi dinuhu, dan agamanya menjadi samar. Kalaulah Al-Quran menjadi sumber terbesar agama Islam, dia ragukan kebenarannya, maka bagaimana dia dalam beragama? Dari mana dia berhujjah? Dari mana dia melakukan syariat dalam agama ini? Maka agamanya akan samar, akan ragu-ragu, dan dia berada dalam kebimbangan. Dia terus berada dalam kegundahan. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan kemudahan untuk menerima kebenaran Al-Quran.
Di dalam masalah ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang masalah kekacauan ini, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ayat yang mulia ini, bahwa akan datang suatu masa yang mana zaman itu akan menyeleksi manusia, sehingga yang tinggal di muka bumi adalah orang-orang yang buruk, yang mereka jelek di dalam perjanjian dan amanah-amanah mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan dalam hadisnya, yushiku an ya'tiya zamanun, hampir saja akan datang satu zaman, yugharbalun nasa fihi gharbalatan, yang akan menyeleksi manusia dengan seleksi yang sangat ketat. Tabqa huthalatun minan nas, yang tersisa adalah huthalah, adalah ya rusaknya, sampahnya manusia. Qad marijat uhuduhum, sungguh telah kacau perjanjian-perjanjian mereka, perjanjian dilanggar di antara mereka. Wa amanatuhum, amanah mereka pun tidak bisa dipegang, orang yang dipercaya mengingkari. Wakhtalafu, dan mereka saling berselisih. Fakanu hakadha, maka Rasulullah mengisyarat dengan tangannya, wasyabbaka baina asabi, kemudian beliau menjalinkan jari jemarinya. Mereka akan saling berselisih seperti ini, kata Nabi. Faqalu, maka mendengar sabda Nabi SAW yang mulia itu, ada sini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan Hakim dalam Mustadraknya, disahihkan oleh Syekh Albani. Maka pada saat mengatakan, fa kaifa bina ya Rasulullah, lalu bagaimana kami ketika mendapati zaman itu, zaman yang orang-orang tidak bisa dipegang amanahnya, perjanjian dilanggar, mereka saling berselisih di mana-mana. Qala, maka Nabi SAW bersabda, ta'khuduna ma ta'rifun, ambillah apa yang kalian ketahui, yang kalian tahu itu benar, maka ambillah. Wa tadharuna ma tunkirun, tinggalkan apa yang kalian ingkari, apa yang dikatakan haram dalam Islam maka tinggalkanlah. Wa taqbaluna ala amri khasatikum, terimalah urusan khusus kalian, sibukkan dengan urusan-urusan kalian. Wa tadharuna amra amatikum, dan tinggalkanlah urusan umum kalian. Kalau itu bukan urusan kalian maka tinggalkanlah. Sibukkan diri kalian dengan urusan-urusan diri kalian sendiri, yang maslahat untuk dunia kalian, untuk keluarga kalian, dan untuk akhirat kalian. Adapun masalah-masalah yang besar maka kalian tinggalkan, karena zaman telah demikian rusaknya, agar kalian mendapatkan bimbingan. Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan tentang orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kekuasaannya yang sangat besar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu membangun bumi, membangun dunia dengan demikian megahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-6, afalam yanzuru ilas samai fawqahum, apakah mereka tidak melihat langit yang ada di atas mereka? Kaifa banainaha, bagaimana kiranya membangun langit yang sedemikian besarnya, yang sedemikian luasnya. Wa zayyannaha, langit yang besar itu pun dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan matahari yang sangat indah, dengan bulan yang sangat cerah, dan bintang-bintang yang ada di dalamnya. Wa ma laha min furuj, dan tidak ada sedikit pun retak di sana. Kita sebelum mengungkap tentang bagaimana hikmah penciptaan langit ini, perhatikan kalimat wa ma laha min furujin, dan tidak ada sedikit pun yang retak. Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah Bitafsiril Quran, beliau mengumpulkan 75 kaidah di dalam tafsir Al-Quran. Salah satu kaidah yang beliau bawakan di dalam menafsirkan Al-Quran adalah kaidah yang berbunyi, idza waqa'atin nakirah fi siyakin nafi awin nahyi awis syarti awil istifhami dallat alal umumi. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, apabila ada kata nakirah, kata nakirah adalah kata benda yang tidak ada alif lamnya, dan biasanya terakhirnya itu di tanwin, baik itu fathaten, kasroten, atau domahten, yang tidak ada alif lamnya,
dan dia berada dalam konteks kalimat penafian, peniadaan, atau kalimat larangan, atau kalimat syarat, atau kalimat pertanyaan, maka semua itu menunjukkan keumumannya. Kalau kita lihat wa ma laha min furujin, dan tidak ada dari langit itu min furujin. Oh, tidak dikatakan minal furuji, tapi min furujin. Furujin, retak itu didatangkan oleh Allah dalam bentuk nakirah, dalam bentuk umum. Maka ini menunjukkan hamparan langit yang luas itu tidak ada sedikit pun keretakan di dalamnya. Umum dia. Bagi langit yang pertama, langit kedua, bahkan sampai langit yang ketujuh. Kalaulah ada developer yang mampu membuat dak raksasa yang sangat besar, setelah dak dibuka maka antum akan lihat retak ada di mana-mana. Itu akan dibaiki oleh developer itu. Itu buatan manusia. Allah mampu ciptakan langit tanpa tiang penyangga yang sangat besar, dan tidak ada keretakan di dalamnya. Retak aja tidak, apalagi lubang. Meskipun pada saatnya langit yang besar itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Akan tapi menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada insinyur yang bisa membuat dak raksasa yang kuat itu menunjukkan tingginya ilmu dia, maka bagaimana pula Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan langit yang sangat besar, yang sangat luas, dan tidak ada keretakan sedikit pun di dalamnya. Maka ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan afalam yanduru ilas sama. Apakah mereka enggak lihat langit yang ada di atas kepala mereka? Bagaimana kiranya langit itu bisa tersusun demikian besarnya? Apakah merakit sendiri? Kemudian bagaimana bintang-bintang itu berada di tempatnya, matahari berjalan dengan teraturnya, rembulan muncul dengan waktu yang sudah Allah tentukan. Akankah semua keteraturan ini berjalan secara alami? Di muka bumi ini saja, kalau orang itu banyak tidak diarahkan, maka kacau orang itu. Semua butuh aturan, butuh orang yang mengaturnya. Bagaimana kiranya alam semesta? Kalaulah matahari itu satu saat dia tidak mau terbit di pagi hari, dia ingin keluar di tengah malam, atau ingin keluar di siang hari, maka rusak kehidupan manusia. Selama belasan juta tahun matahari berjalan sedemikian rupa. Kalaulah bukan Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, maka niscaya tidak akan demikian rupa jadinya. Siapa kiranya yang mampu memberikan bahan bakar untuk matahari, selalu mengeluarkan panas dan cahaya demikian cerahnya? Kalau bahan bakar matahari habis, siapa yang akan berikan stoknya? Semua itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah makhluk besar yang berpijar dari zaman dulu sampai sekarang dan tidak pernah berhenti dari pijarannya. Semua menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada makhluk yang sedemikian besarnya, tentu penciptanya jauh lebih besar daripada makhluk itu. Barang siapa yang tidak bisa menyentuh matahari, maka dia tidak akan pernah bisa menciptakan matahari. Kalau menyentuh saja tidak mampu, bagaimana menciptakan matahari? Kalau ada yang mampu menciptakan matahari, maka zat itu jauh lebih besar daripada matahari, jauh lebih kuat, jauh lebih agung daripada matahari itu. Sekali lagi ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan kami hamparkan bumi, kami pancangkan padanya gunung-gunung yang kokoh, yang kuat, yang tumbuh di atasnya berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Di bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Semua itu Allah jelaskan sebagai pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat kauniyah itu menguatkan ayat-ayat syar'iyah. Ketika seorang itu yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim, maka ketika melihat ayat-ayat kauniyah, melihat bagaimana langit diciptakan, bumi dihamparkan, tumbuh-tumbuhan dikeluarkan, maka semakin iman dirinya. Tapi tidak sebaliknya. Orang yang mempelajari tentang ayat-ayat kauniyah tidak serta-merta menjadikan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
apalagi tidak menjadikan dia bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang meneliti tentang dunia ini dari berbagai sudut pandang pengetahuannya, akan tapi dia tetap tidak meyakini adanya alam semesta. Dia meyakini bahwasanya ada kekuatan besar atau semua terjadi karena alamis proses sekian juta tahun yang lalu dan seterusnya. Karena berawal dari dia tidak beriman dengan ayat-ayat syariah. Kalaulah dia beriman adanya Rabb pencipta alam, maka dia tidak bisa beribadah dengan ayat-ayat kauniyah itu. Bagaimana cara menyembahnya? Dia butuh dengan ayat-ayat syariah. Bagaimana cara salat? Bagaimana cara puasa, berzakat? Butuh aturan. Keimanan dengan ayat kauniyah menjadi penunjang dengan keimanan kepada ayat-ayat syariah. Ketika seorang hanya mengetahui bagaimana keindahan dunia, maka terkadang tidak menjadikan dia beriman. Seandainya dia beriman, maka dia tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubarakan." Dan kami turunkan dari langit itu air yang penuh berkah. Fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Dan kami tumbuhkan dengan air tersebut pepohonan, biji-bijian yang bisa dipanen. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang penuh berkah. Kalau kita melihat tanah yang kering, lapangan yang tandus yang kering, ketika malam harinya hujan dan pagi harinya muncul matahari, biasanya rumput akan tumbuh, kelihatan hijau, dan tidak lama semak belukar akan muncul. Padahal sebelumnya kering kerontang. Di mana kiranya biji-biji itu berada sebelum turunnya air hujan? Dan betapa banyak tumbuhan-tumbuhan yang mati ketika Allah turunkan hujan, maka mereka hidup dan segar kembali. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mayangnya bersusun-susun sehingga bisa menjadi rutop, bisa menjadi makanan yang lezat untuk dimakan. Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang tumbuhan secara umum yang Allah tumbuhkan melalui hujan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nakhlah, menyebutkan kurma secara khusus. Jadi menunjukkan keistimewaan kurma. Kurma adalah sebuah tumbuhan, sebuah pohon yang istimewa yang secara khusus Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya di ayat ini, wan nakhla basiqatil laha. Dan nakhlah dan kurma yang menjulang tinggi, yang mana mayangnya itu bersusun-susun. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula di antara kejadian bagaimana persalinannya Maryam binti Imran rahimahullahu taala ketika melahirkan dan dia menjauh dari manusia. Maka Allah sebutkan dalam surat Maryam itu, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban jani. Dan goyanglah pohon nakhlah itu, maka niscaya akan tusakit, akan berjatuhan untukmu rutaban jani, rutop, sebuah kurma yang segar. Kalau kita lihat ya di dalam masalah tumbuhannya, rutop itu karena dia masih muda, dia itu sangat kuat melekat di pohonnya, di dahannya. Itu jangankan wanita yang sedang proses persalinan ya, sedang hamil besar, orang yang besar aja menggoyang itu nggak bisa jatuh karena dia masih muda, beda yang sudah tua. Ini diperintahkan kepada Maryam, wahuzzi, dan goncanglah dan goyanglah pohon kurma itu agar dia turun kepadamu. Ini menunjukkan bahwa orang diperintahkan untuk ikhtiar. Dan salah satu karamahnya Maryam binti Imran adalah diberikan makanan dari makanan yang terbaik bagi orang yang sedang proses persalinan, yaitu rutop. Sampai-sampai kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat itu, kenapa Allah sebutkan rutoban janiyah, kenapa tidak disebutkan buah-buah yang lainnya? Karena rutop adalah buah yang segar, ladzidzan nafi'an, yang lezat dan bermanfaat. Sampai-sampai kata Amru bin Maimun ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah, beliau mengatakan tidak ada makanan yang lebih baik dan nufasa setelah orang itu nifas kecuali rutop, kecuali kurma.
Jadi makanan itu pas bagi orang yang sedang persalinan. Meskipun Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan ada banyak riwayat-riwayat yang maudhu, yang mungkar tentang hadis-hadis yang menyebutkan bahwa orang yang bersalin itu dianjurkan untuk diberikan kurma. Tapi ala kulli hal, bahwasanya kurma adalah salah satu buah atau pohon yang terbaik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sampai pun proses persalinannya Maryam itu setelah dia nifas, maka diberikan oleh Allah dengan makanan yang segar yang bermanfaat, yaitu kurma. Dan Nabi SAW pun ketika membuat perumpamaan tentang seorang muslim, maka beliau memisalkan dengan pohon kurma. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah memberikan pertanyaan kepada para sahabatnya. Rasulullah menyatakan, inna min syajaratan la taskutu waraquha. Sesungguhnya Rasulullah memberikan tebakan, memberikan kuis kepada para sahabatnya untuk memotivasi mereka. Dan uslub bertanya ini salah satu uslub dalam pendidikan. Uslub memberikan pertanyaan itu salah satu uslub dalam pengajaran. Uslub itu digunakan di dalam Al-Quran dan digunakan pula oleh Rasulullah SAW. Seperti misalnya dalam ayat tadi, afalam yanduru ilas sama'i fawqahum. Allah bertanya, apakah mereka enggak lihat langit yang ada di kepala mereka, yang ada di atas kepala mereka? Dan dalam hadis ini Rasul mengatakan, inna min syajaratan la taskutu waruquha. Sesungguhnya di antara pepohonan itu ada pohon yang tidak menggugurkan daunnya. Kenapa digunakan uslub pertanyaan? Untuk menarik fokus pembaca. Ketika kita mengajar, kemudian kita tanya, siapa di antara antum yang tahu tentang ini, tentang itu, maka mereka akan fokus lagi. Siapa di antara antum yang sudah mengetahui tentang hadis ini dan itu, akan fokus lagi. Sehingga uslub bertanya ini penting dalam pengajaran, yang digunakan di dalam Al-Quran dan digunakan oleh Nabi SAW. Selain uslub-uslub yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, wa innaha mathalul muslim. Pohon itu adalah pohon yang istimewa, yang menunjukkan bagaimana seorang muslim. Fahaddithuni ma hiya. So bertanya, maka beritahukan kepadaku apa kiranya pohon itu. Padahal Rasulullah bisa mengatakan, wahai sahabatku, atadruna mal nakhlah, misalnya, wahai sahabatku, tahukah kalian tentang pohon kurma? Pohon kurma adalah pohon terbaik, yang itu adalah permisalan muslim. Tapi Rasul mengatakan dengan uslub pertanyaan, fahadithuni mahiyah, beritahukan kepadaku apa kiranya pohon itu. Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi. Maka manusia menyangka bahwa itu adalah pohon yang ada di padang pasir. Mereka bingung apa kiranya pohon yang ada di sana. Qala Abdullah, maka Abdullah bin Umar mengatakan, fawaqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Sesungguhnya aku menyangka pohon itu adalah pohon kurma. Fastahyaitu, akan tapi aku malu karena aku berada di tengah-tengah senior sahabat. Abdullah bin Umar adalah sahabat junior yang masuk dalam Al-Abadilah Al-Arba'ah. Al-Abadilah Al-Arba'ah. Al-Abadilah Al-Arba'ah adalah 4 orang sahabat junior yang semuanya menggunakan nama Abdullah. Salah satunya adalah Abdullah bin Umar. Siapa dia Al-Abadilah Al-Arba'ah? Al-Abadilah Al-Arba'ah yang pertama adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ketiga adalah Abdullah bin Zubair, dan yang keempat adalah Abdullah bin Amru bin Al-As. Siapa tadi mereka? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Inilah Al-Abadilah Al-Arba'ah. Kenapa Abdullah bin Mas'ud tidak masuk dalam Al-Abadilah Al-Arba'ah? Abdullah bin Mas'ud, namanya Abdullah. Kenapa tidak masuk? Karena Abdullah bin Mas'ud sahabat senior. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat ke-6 pertama yang masuk Islam. Yang masuk Islam melalui mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadikan berkembangnya kantung susunya kambing waktu itu. Sehingga akhirnya diberikan minum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dan Abu Bakar melalui mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud tidak masuk dalam jajaran Al-Abadilah Al-Arba'ah karena dia adalah seorang yang senior dan beliau wafat di usia yang
cukup belia ya. Beliau wafat tahun 32 Hijriah di Madinah. Taib, kembali lagi dalam kisah yang kita bawakan. Fastahya itu kata Abdullah bin Umar, aku malu karena dia adalah sahabat senior, sahabat junior. Tsumma qalu, kemudian mereka mengatakan, haditsna ma hiya ya Rasulullah. Kami nyerah wahai Rasulullah, sebutkan apa kiranya pohon itu. Qala hiya nakhlah, sesungguhnya pohon itu adalah pohon kurma. Jadi pohon kurma adalah permisalan seorang muslim karena dia adalah pohon terbaik, maka itu dijadikan permisalan untuk muslim. Apa kata Abdullah bin Umar? Fadzakartu dzalika li Umar. Maka aku ceritakan kisah ini kepada Umar. Apa respon Umar sebagai orang tua Abdullah bin Umar yang melihat prestasi anaknya berhasil menjawab pertanyaan Nabi meskipun gak diungkapkan? Apa kata Umar? Li antakuna qulta hiya nakhlah. Wahai anakku, seandainya engkau tadi berani mengatakan wahai Rasulullah itu adalah nakhlah, itu adalah kurma, ahabbu ilayya min kadza wa kadza. Niscaya abimu itu bangga seperti ini dan itu. Ini menunjukkan apresiasi kepada anak. Ketika anak kita datang, Abi datang, ini ulangan harian dapat 100, beri apresiasi, Masya Allah luar biasa, bagus, Masya Allah hebat, dan seterusnya. Lihat Umar, beliau memberikan motivasi dengan mengatakan li antakuna qulta hiya nakhlah ahabbu ilayya. Kalau engkau berani menjawab dia adalah kurma, maka itu lebih menyenangkan bagi orang tuamu min kadza wa kadza, daripada ini dan itu. Baik, yang terakhir ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana hujan yang menghidupkan bumi, maka Allah menyatakan rizqan lil ibad, semua itu menjadi rizki untuk para hamba. Wa ahyayna bihi baldatan maita. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah yang telah mati. Kadzalikal khuruj. Demikian pula besok ketika hari kebangkitan pada hari kiamat. Ketika terjadi tiupan sangkakala yang pertama, maka seluruh makhluk akan mati, akan meninggal dunia. Kemudian terjadilah hujan, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, maka manusia bangkit dari alam kuburnya menuju mahsyar. Jadi hujan itu menjadikan mereka bangkit, mereka tumbuh seperti tumbuhan yang ada di pinggir-pinggir sungai. Jadi mereka tumbuh seperti biji yang ditumbuhkan. Dari situlah sehingga Allah mengatakan kadzalikal khuruj, seperti itulah kebangkitan pada hari kiamat. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantah syubhat orang-orang yang tidak percaya dengan kebangkitan dengan menyatakan Allah tahu apa yang dimakan oleh bumi. Allah mencatatnya, sampai proses kebangkitan pun Allah ceritakan. Seperti hujan yang kalian lihat menumbuhkan tumbuhan, seperti itulah kalian akan bangkit pada hari kiamat. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah dan kita dibangkitkan dengan kebangkitan yang baik, dengan kebangkitan yang mulia. Kita dikumpulkan dengan para nabi dan rasul yang mereka adalah orang-orang yang dimudahkan di urusan setelah kematian. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melanjutkan tafsir Al-Quranul Karim yang mulia ini. Dan ini menjadi muqaddimah yang baik untuk kita semuanya. Semoga Al-Quran bisa menghidupkan hati kita dan menjadikan kita bertambah keimanannya, serta kita diberikan kemudahan untuk menjauhi berbagai keburukan dan kemaksiatan, dan didekatkan dengan berbagai jalan-jalan kebaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.